Sebelumnya kita membahas fasal ke-7, ke-8 ya. Cuma ini ada yang masih bertanya mengenai benarkah Nabi Muhammad itu sudah jadi Nabi sebelum Nabi Adam ya. Saya ada yang nanya gitu ya. Bedakan beliau sebagai Nabi, beliau sebagai Rasul, dan bedakan ilmu Allah mengenai beliau jadi Nabi dan Rasul. Maka kerasulan, risalah, kenabian, nubuwah. Ada kerasulan, risalah, ada nubuwah. Kalau ilmu Allah qadim. Kita duduk sekarang di sini, Allah sudah tahu sebelum penciptaan alam semesta. Ya, ini kalau lolos belajar sifat 20-nya, katanya ngaku ahlus sunnah kan? Tanya aswaja ya, ahlus sunnah wal jamaah. Jika kita semua ya, ada yang jadi guru, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi dosen, ada yang jadi apalah ya, suami istri, semua itu dalam ilmu Allah sudah ada. Semua itu dalam ilmu Allah sudah ada ya. Tapi kaunuhu awwalal anbiya, Nabi Muhammad sebagai nabi pertama itu babnya berlainan. Nah, di sini Al-Imam Al-Hafiz Al-Qadhi Iyad menukil di hadis nomor 32 yang dia nukil, Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala kuntu awwalal anbiya fil khalqi wa akhirahum fil ba'si. Jadi beda bi'sah dengan nubuwah. Bi'sah itu risalah, kerasulan. Jadi ketika ada orang menukil teks Ibnul Munzir, wa bu'itsa fil arba'in, dia diutus, bu'itsa diutus sebagai rasul pada umur 40, itu bu'itsa ya, bu'itsa, bi'sah. Sedangkan kenabian beliau mengatakan kuntu awwalal anbiya fil khalqi, adalah aku nabi yang pertama pada makhluk. Masa begini aja ahlus sudah nggak tahu ya? Itu di Barzanjiyah ada semua. Ya, ini sudah kita pernah bahas sedikit malam tadi, mungkin sekedar mengingatkan bahwa di kitab ini disinggung. Dan pembahasan ini lebih panjang lagi kalau teman-teman membuka kitab Al-Khasais Al-Kubra lil Hafiz As-Suyuti. Ya, Imam As-Suyuti menjelaskan kalau ilmu Allah muhitun, itu mencakup semua. Ada yang jadi anggota DPR, ada yang jadi presiden, ada yang ngeritik presiden. Nah, itu sudah ada semua dalam ilmu Allah qadim. Ya. Ini jangan salah paham. Dan salah di sini nggak terhina kok kalau mau insaf. Saya keliru, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jangan merasa terhina, jangan merasa terpojokkan, biasa aja. Kan tidak semua ilmu Allah kita tahu. Ya, jadi kalau kita keliru, lalu kita anggap orang lain yang keliru, itu normal dalam perjalanan perkembangan pengetahuan. Nah, tapi ketika ada orang menutup hatinya, ini baru masalah. Ya, lalu mencari-cari pembenaran. Padahal itu ada semua dalam riwayat Imam Abu Nuaim, Al-Baihaqi, Al-Hakim, semua ada. Dan hadisnya sahih. Bukan lagi dhaif, hadisnya sahih. Ya, di majmu'ihi itu jelas itu sahih. Ada lafaznya mata wajabat lakan nubuwah ya, mata takunu nabiyyan. Ada beberapa versi, kapan kau jadi nabi, dan jawabannya sama, redaksinya yang berlainan. Adam baina ma'in wa tin atau wal jasad, itu jelas ya, aku sudah jadi nabi, Adam belum dicipta, kira-kira begitu kalau diterjemah secara umum ya. Jadi teman-teman yang mengatakan Allah nubuwat itu lebih awal, maka beliau mengatakan kuntu awwalal anbiya. Coba dihafalkan, kuntu awwalal anbiya fil khalqi, aku adalah nabi pertama di kalangan makhluk Allah, wa akhirahum fil ba'si, namun yang terakhir diutus ya.
Tapi kalau nggak sepakat sama gitu juga nggak apa-apa kan? Nggak ada masalah kan? Dosa nggak? Nggak dosa. Ya paling dia dosanya sama Nabi ya. Kita nggak ada masalah kan? Kalau Nabi diutus 40, ittafaqna alaih. Kita sepakat bahwa Nabi diutus umur 40. Nah ini di kitab ini disebutkan. Saya menyarankan kalau yang bagi ragu-ragu, coba buka deh Al-Khas Al-Kubra karya Imam Asy'uti. Cuma 2 jilid kok. Ya, cetakan termurah Darul Hadis. Tapi kalau cetakan yang paling mahal bisa 7 jilid tuh. Baik. Nah ini disebutkan oleh beliau di hadis nomor 32-nya di fasal yang Az-Sabi', pasal yang ke-7. Silakan dilihat ya. Inilah alasannya kenapa di dalam surat Al-Ahzab misalnya dan surat-surat yang lainnya Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Ahzab ayat 7 didahulukan daripada Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Coba nanti di rumah cari surat 33 ayat 7. Wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, mitsaqahum, perjanjian semua mereka. Lalu ditafsir, diperinci, wa minka wa min Nuh, darimu dan dari Nabi Nuh. Kenapa enggak Nabi Nuh dulu? Pada Nabi Nuh adalah nenek moyang Rasulullah SAW. Karena nabiyyin, ini kalimatnya apa lafaznya di sini? Wa idh khazna minan nabiyyin, nabi. Bahwa awal nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apalagi kalau sudah baca Dalail Khairat, apalagi sudah baca katanya ada yang bertorikot Idrisiyah, Tijaniyah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, itu semua ada di salawat-salawat para masyayikh kita bahwa beliau adalah awal anbiya. Ya. Jadi aneh juga nih kalau ada zaman now berahlu sunnah tapi nggak faham bab ini. Ini bagi saya aneh. Cuma itu kita katakan keliru nggak hina kok. Yang penting munsif, insaf, sadar. Jangan ngeles lagi. Ya. Ini masih ngeles aja nih. Itulah akibat berdebat di hadapan orang. Ya. Maka hindari sebenarnya debat itu. Saya menghindari. Kalau undang debat saya nggak mau. Kalau mau datang aja. Mau nyusup aja, nggak masalah. Insya Allah, yani yassarallahu lana fil jawab. Jika Allah berkehendak, Allah mudahkan. Jika enggak, kadang kita nggak jawab juga. Ya. Bukan berarti kita bisa jawab, kita hebat juga. Ini antum jangan salah paham juga ya. Kita nggak ada hebat-hebatan di sini. Ini bab nubuat, bab risalah. Kita nggak ada hebat-hebatan di situ, nggak ada bener-beneran di situ, nggak ada merasa paling bener. Ya. Nah, ini di pasal yang ke-7, di pasal yang ke-8 kita membahas tentang karena rahmat Allah kepada Nabi Muhammad SAW, maka dimanapun Nabi ada, azab gak turun. Coba bayangkan, Mekah ada 360 berhala, tapi azab gak turun-turun. Kenapa? Karena ada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu. Karena ada Nabi Muhammad SAW. Seandainya Nabi nggak ada gimana? Wa ma kana Allah mu'adzibahum. Tidaklah Allah mengazab mereka. Wa hum yastaghfirun. Sedangkan mereka minta ampun. Maka Nabi Muhammad SAW, nubuatnya, salah satu nur nubuat itu jika diteteskan namanya istighfar. Jadi orang yang beristighfar fi wajhihi, di wajahnya ada nur pancaran warisan kenabian. Maka yang paling banyak istighfar itu ulama yang munsif, ulama yang merasa dirinya salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yastaghfirun ini kalimat menggunakan fi'il mudhari menunjukkan dia selalu dan diperbaharui terus. Ya, fadal. Ya. Wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya. Dan salah satu karakter
istighfar tidak menyalahkan orang. Ketika ada kejadian, ada masalah, kita nggak cari kambing hitam, kita menyalahkan diri kita. Ini karakter mustaghfirun. Orang-orang yang seperti itu berarti ada nur, percikan nur nubuat di dalam dirinya. Walaupun dia bukan ulama, tapi dia mewarisi akhlaknya ulama. Nah, lalu kita juga membahas kemarin mengenai Nabi SAW bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah." Kebanyakan kita menerjemahkan "Waju'ilat qurratu aini fis shalah", kita terjemahkan itu salat. Ya, maju lagi, masih bisa yang maju lagi. Yang ikhwan. Fadhal. "Waju'ilat qurratu aini fis shalah." Ya, maju. Ya. Dan dijadikan qurrah aini, penyejuk mataku, fis shalah. Terjemahan kita biasanya apa? Di dalam sholat. Nabi bersabda, penyedap mataku, penghiburku ada di dalam sholat. Ini terjemahan kita. Ya. Dulu saya terjemah begitu. Ternyata Imam Qadiyyan mengatakan fis shalah, yani fi shalatika ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi salatillahi alaihi, wa fi salatil malaikati alaihi, wa fi salatil mu'minin alaihi, yaitu salawatnya Allah kepada Nabi, salawatnya malaikat kepada Nabi, dan salawat umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi fis shalah ini ternyata lain ahli ma'rifat dengan orang ahli fikih aja. Kalau ahli fikih menerjemahkan pelipur laraku ada di dalam sholat, tetapi ahli ma'rifat menerjemahkan pelipur laraku ada di dalam salawat Allah, salawat malaikat, salawat orang beriman kepadaku. Gitu. Apakah ini nyeleneh? Enggak, yang ngomong siapa? Al-Imam Qadiyyan. Lihat lafaz beliau. Ay fi salatillahi ta'ala alayya, yaitu salawatnya Allah kepadaku, wa malaikatihi wa amrihil ummata bidzalika ila yaumil qiyamah, dan salawatnya malaikat. Begitu juga perintahnya terhadap umat untuk bersalawat kepadaku sampai kiamat. Wa salatu minal malaikati wa minna lahu du'a wa minallahi ta'ala rahmah. Salawatnya kita dan malaikat itu doa, salawatnya Allah adalah limpahan rahmat. Dikira kita ngayal-ngayal sama orang, ya. Mana mungkin kita ngayal, kita semuanya teksnya ada semua. Ya, nggak mungkin kita berani buat-buat, itu bid'ah, ya. Ihdas syai' ma laysa min sunnati sallallahu alaihi wasallam, itu adalah hal yang bid'ah. Kita nggak mungkin mengadakan sesuatu yang bid'ah, ya. Semuanya berasal dari penjelasan ulama-ulama kita. Jadi bisa saja satu lafaz berlain makna, ya. Bisa ya, bisa beda ya. Lafaz sholat itu beda makna, padahal lafaznya sama, ya. Lalu kita mengulang kemarin mengenai ada lafaz kaf, ha, ya, ain, shad. Ternyata kaf, ha, ya, ain, shad adalah salah satu asma dari asma Allah, bahkan itu juga asma dari asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita baca dalam Hizib Bahar. Dan Hizib Bahar yang kita amalkan, ya, maju sini lagi nih, masih ada, ya, fadhal. Ini masih ada, pindah aja. Hizib Bahar kita bukan untuk menundukkan orang, bukan untuk kesaktian, tidak. Hizib Bahar kita karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita baca wirid bukan untuk sakti, kita baca wirid untuk mendekat kepada yang maha sakti. Kita juga ada bahas bab tentang yang ke-9, ya. Sekarang kita masuk ke yang 10. Nah, 10 ini gabungan beberapa tema-tema di situ, cuma nggak banyak. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan kepada pengarang kitab ini Al-Hafiz Qadiyya qaddasallahu sirrahu, dan semua orang-orang yang berjasa kepada kita, orang tua, guru-guru, kawan-kawan,
dan kawan-kawan yang hadir ini sore ini, siang ini spesial. Dari tadi pagi sudah banyak itu tuh samping tuh ahli masak, lagi masak kambing. Ternyata lama juga masaknya. Ya sengaja ditaruh di situ ya, nggak di depan, markir depan. Semoga teman-teman yang bertugas ataupun yang ada ataupun yang menyiapkannya, tangannya, hartanya, keluarganya, dirinya, jiwanya diberkahi oleh Allah SWT. Al-hazina wa likulli intisali ila hadrati nabiyina Muhammad SAW walil hafiz al-qadi Iyad walil mazkurin al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Ya nusini sallallahu warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya ahad salli. Al-Fasl al-Ashir ini akhir dari bab yang pertama. Ini baru bab pertama. Ini belum bicara tentang ciri fisik Nabi, belum bicara tentang akhlak Nabi. Ini pelan-pelan ya. Karena saya memang diwasiatkan guru-guru saya untuk memperbanyak kajian-kajian tentang kenabian, sirah Nabi. Ya, jadi kita kemudian istikharah dan tahu-tahu ada Habib ngirim kitab Syifa. Habib Husain Al-Idrus yang punya toko kitab apa namanya dia? Darul Mawahib, Condet ya. Semoga Allah berkahi beliau. Berjodoh ya. Kita ingin membahas, tahu-tahu ada yang ngirim. Alhamdulillah, sudah lama pengen membahas. Sebelum itu beliau kirim. Ya. Ini bukan berarti saya keramat ya, antum jangan cocok logi ya. Yang karomah itu para aulia-aulia Allah, kita ini pencinta mereka ya. Semoga Allah jadikan kita aulia-aulianya. Amin. Ya. Di fasal al-ashir, fasal yang ke-10. Fasal itu bahasa Arab artinya pemisah. Jadi memisah satu tema dengan tema yang lain. Kalau kita nyebut sebagai subbab, ya. Fima azharahu Allah Ta'ala fi kitabihil aziz min karamatihi alaihi wa makanatihi indah. Yang Allah tunjukkan di dalam kitabnya yang mulia mengenai kemuliaannya dan ketinggian derajatnya. Wa ma khassahu Allah bih min dzalik siwa man tazama fi ma dzakarnahu qabl. Dan kekhususan yang Allah berikan kepadanya yang belum disebutkan di bagian-bagian sebelumnya. Belum. Jadi kita kalau teman-teman review kajian yang kita tentang kitab Syifa, boleh menyebutkan yang belum disebutkan sebelumnya. Min dzalika ma nassahu ta'ala min qissatil Isra'i wal Mi'raj fi surati Subhanalladzi asra bi 'abdihi wan najmi idza hawa. Masyaallah. Fadhal. Wa man tawat 'alaihi al-qissatu min 'azimi manzilatihi wa qurbihi wa musyahadatihi wa musyahadatuhu ma syahada min al-ajaib. Insyaallah nanti tanggal 8 ya, pulang dari Tuban insyaallah. Tanggal 8 itu malamnya itu sudah malam Maulid. Kita buat khatam kitab di sini ba'da asar sampai tengah malam atau gimana ntar. Ya, baca hadis aja. Baca hadis jelasin dikit, baca hadis jelasin dikit. Itu wiridnya saya sekarang ya. Wiridnya baca hadis Nabi, tentang Nabi, kisah Nabi, biar tumbuh rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Nanti silakan dikabarkan, tentu terbatas, yang nggak bisa semua, yang nggak bisa datang ya online aja lah. Nanti kita baca mungkin 1 atau 2 kitab, salah satunya kitab Al-Khasa'is yang sudah mukhtasar, yang masyhur di beberapa pesantren, dan mungkin beberapa kitab yang lainnya. Insya Allah. Supaya kolbu lebih adem ya. Kalau bahas Nabi Muhammad kan seharusnya tambah adem ya. Ini orang kalau bahas kenabian kok malah tambah panas ya. Seharusnya lebih adem, lebih tenang ya, insya Allah. Artinya kolbunya tidak menyimpan kebencian kepada siapapun. Nah ini berarti ngaji tentang Nabi Muhammadnya berhasil ya. Lalu beliau mengatakan umidzalika ismatu. Jadi Nabi itu mulia dan hebatnya itu ada di surah Al-Isra dan An-Najm. Apa beda Al-Isra dan An-Najm? Kisahnya sama atau beda? Al-Isra, surat Al-Isra ayat pertama itu tentang perjalanan Nabi dari Makkah ke Al-Masjid Al-Aqsa. Aqsa artinya masjid yang jauh.
Oke. Sedangkan wan najm idza hawa, silakan lihat ya. Itu tentang Mi'raj. Dan di ayat itu, di Mi'raj, di surat An-Najm, ada pertemuan dengan Allah, ada pertemuan dengan Jibril. Tapi orang kadang-kadang ambigu, dia samakan ru'yatullah dengan ru'yatu Jibril. Padahal berlainan. Ada ru'yatullah, bertemu Allah di situ, ada bertemu Sayyidina Jibril. Dan kita sudah jelaskan banyak hal mengenai ini. Nabi Muhammad SAW setiap ibadah bertemu Allah. Bahkan gak perlu beliau ibadah, karena setiap nafasnya sudah berzikir kepada Allah, musyahadah kepada Allah. Maka beliau untuk apa naik ke Arsy? Bukan untuk bertemu Allah, seperti yang diyakini oleh kelompok yang meyakini Allah tinggal di Arsy. Ya? Gimana Allah tinggal di Arsy? Kita beli tiket aja ke sana yuk. Gak begitu cara memahami ayat-ayat Arsy, ya. Lalu ayat-ayat ini nanti ada khusus, misalnya dalam kitab Dalail An-Nubuwah karya Imam Al-Baihaqi, itu ada pembahasan, ada riwayat panjangnya. Juga di Al-Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir, ada juga Ibnu Jauzi nulis kitab juga tuh, ya. Apa judulnya ya? Safwatu apa? Safwah ya. Sifatus Safwah. Ya. Ini salah satu favoritnya Abu Asfi itu ya. Jilid satunya tentang Nabi Muhammad SAW dan baru sahabat-sahabat. Ya. Dan di situ juga dibahas tentang nur. Ya, nur yang ada di Sayyidina Abdullah, ada nur nubuat di situ. Yang kita sebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita juga ada bahas di sini. Maka kajian nur nubuat, Nur Muhammad itu semuanya ada di kitab hadis. Ya. Bahkan ada di tafsir-tafsir. Kok ada orang belum baca terus komentar gitu tentang Nur Muhammad? Gak ada. Nah, inilah sekarang zamannya orang banyak berbicara hal-hal yang dia memang gak baca. Dan kita berlindung kepada Allah, semoga Allah jaga kita dari an natakalam fi ma la na'lam, ya. Itu sebabnya kita baca kitab. Baca kitab ini kan kalau dulu gak keren. Ustadz kalau baca kitab berarti dia gak ngerti, dia gak hafal gitu ya. Kalau kita biarin begitu. Justru dengan baca kitab kita tertuntun lebih teratur, tidak mengulangi apa yang sebelumnya, benar nggak? Ya, jadi materinya ada terus, bergizi terus, insya Allah gizinya nambah. Karena ruh ini dia berkaitan dengan kolbu dengan akal itu butuh data-data. Nah, kalau datanya sama, di scan nama dia, wah ini udah pernah dikaji nih sebelumnya, wah ini udah diulang-ulang nih, gitu. Nanti muncul malal, bosan. Nah, materi kita kenapa kita kemudian cuma review, mereview kajian sebelum masuk ke bab baru, itu saya ambil kuduahnya dari Syekh Muhammad Hasan Hitu. Jadi Syekh Hasan Hitu setiap kali memulai kajian, beliau review 15 menit atau 10 menit, selalu begitu. Coba lihat kajian-kajian online beliau yang masih ada rekamannya atau musajjalat sautiyah, ada record suara. Nah, kalau kita alhamdulillah dulu dari 2006 sampai 2008 masih sempat ngaji kepada beliau, ya. Lalu disebutkan di sini wa min dzalika ismatuhu minan nas. Nabi Muhammad itu dijaga Allah dari manusia. Ismah di sini bukan artinya maksum dalam pengertian terpelihara dari dosa, tapi hifaz min dararin nas, dijaga dari kemudaratan, dari bahaya makhluk. Jadi Nabi Muhammad perlu nggak dikawal? Perlu nggak Nabi Muhammad dikawal? Justru beliau yang ngawal orang. Ya. Jadi pengawalnya Rasulullah itu sebenarnya dikawal. Rasulullah yang ngawal dia. Ketika Sayyidina Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu diperintahkan untuk berjaga-jaga, dia berjaga-jaga tapi ketiduran. Ya, sehingga sholat subuhnya ketika matahari sudah terbit. Seandainya Sayyidina Bilal tidak pernah tertidur, kita nggak akan tahu cara mengqadha sholat subuh. Maka kita bersyukur, syukran ya Sayyidina Bilal. Ya, kalau nggak ada beliau, mana arif kaifiyatul qadha.